Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari di bulan Ramadan merupakan hari yang spesial bagi umat muslim. Namun 10 hari terakhir Ramadan memiliki keutamaan yang lebih besar karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Bersama kita telah hadir Ustadz Thalib Manhiyah yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu Lailatul Qadar Malam 1000 Bulan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Semangat puasa Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Jabal Rahmah, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari FKMT Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, biar puasa masih terlihat segar ya Bu. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live stream YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Hakikat Lailatul Qadar itu apa Ustadz? Tafadhol. Masya Allah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Lailatul Qadar adalah satu kesempatan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu kita dengar di mana-mana, Lailatul Qadar senilai dengan 1000 bulan. Dan itu ada dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Qadar. Ya, Quran Surah Al-Qadar. Nah, dalam Surah Al-Qadar itu disebutkan ternyata bukan hanya 1000 bulan. Tapi berapa ibu-ibu? Ternyata lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih dari 1000 bulan. Iya, lebih dari 1000 bulan. Bukan hanya 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar itu sendiri adalah Lailatul Barakah. Ya. Berkah itu adalah sesuatu yang terus bertambah terus sampai sudah tidak terhitung lagi. Jadi malam Lailatul Qadar itu penuh dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka karena dia penuh dengan keberkahan, sungguh merugi orang yang terlewat atau melewatkan. Kan ada yang terlewat tidak sengaja, dan ada yang biasa saja ya melewatkan. Cuek gitu ya. Ya. Jadi tidak memperdulikan Lailatul Qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu diburu oleh Nabi dan para sahabatnya gitu. Konon ada orang dari Bani Israel, Lailatul Qadar terkait dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada seorang dari Bani Israel selama 1000 bulan dia panggul senjata untuk berperang di jalan Allah, ya. Dan lalu itu dilakukan tidak pernah berhenti dalam 1000 bulan. Sahabat-sahabat Nabi itu terkagum-kagum sama beliau itu. Bahkan ya karena tidak pernah alpa dari 1000 bulan itu dalam berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka tentu ada kekaguman dari sahabat-sahabat Nabi, termasuk Nabi SAW, karena beliau ceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, pada saat itu mereka telah kagum seperti itu karena ada cerita yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, sehingga Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan memberitahukan tentang surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini sama dengan pertanyaan Ustazah tadi. Apa itu Lailatul Qadar? Nah, ternyata Lailatul Qadar itu ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tadi orang Bani Israel yang bawa senjata berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan juga, itu kan 1000 bulan. Nah, kata Allah, ini justru lebih baik dari 1000 bulan, yang dimana kalian kagum dengan seorang mujahid yang berperang di jalan Allah. Di sisi lain ada lagi tentang sejarah turunnya ya, asbabun nuzul daripada surah ini, yaitu ada 4 orang dari Bani Israel yang dimana mereka tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. 4 orang itu ada yang namanya Ayub,
ada yang namanya Zakaria, ada yang namanya Hizkil bin Ajuz. Baru ada yang namanya Yusha bin Nun. Kalau tidak salah yang sangat kita kenal itu Yusha bin Nun. Ya. Nah 4 orang yang soleh ini beribadah kepada Allah selama 80 tahun. 80 tahun tidak pernah alpa. Jadi ibadah terus gitu. Tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka, tidak pernah alpa dari amalan mereka, amalan soleh mereka. Nah ini pun 80 tahun. Dan ternyata kalau kita menghitung 1000 bulan itu, kan caranya kita hitung ya, 1000 bulan bahagi 12. Kan 12 per tahun 12 ya? 12. Ternyata kita dapat berapa tahun? 83 tahun 3 bulan. Gitu. 83 tahun 3 bulan. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi 80 tahun lah, ya. Selama 80 tahun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu inilah Lailatul Qadar. Umat Islam yang penting mereka dapat satu malam ini, maka mereka akan dicatat amal apa yang mereka lakukan saat itu, pada malam itu. Jadi ada orang yang nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan satu amalan dan itu setara dengan diamalkan selama 83 tahun 3 bulan. Jadi merugi orang-orang yang tidak melakukan niat. Baiklah, tidak usah mengamalkan amalan yang luar biasa, berat dan besarnya. Mungkin mengaji dan dia ambil satu ayat, itu pun cuma satu huruf. Yang dia sebut apa? Qaf. Itu tidak berhenti selama 83 tahun. Qaf, Qaf, Qaf. Atau Yasin. Baru dia tertidur. Maka itu amalan yang Yasin itu pas malam Lailatul Qadar itu dihitung dia amalkan selama 83 tahun. Belum lagi tahajudnya. Ya, apalagi kalau ditambah dengan tahajud, apalagi ditambah dengan doa-doa, zikir, baca Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran 1 ain, 1 hizib sampai 1 juz atau barangkali beberapa juz. Nah, itu dilipat gandakan menjadi dihitung setara dengan lebih baik dari 1000 bulan. Maka sangat merugi orang yang tidak memanfaatkannya, orang yang tidak mencarinya, dan orang yang cuek dengan yang 1000 bulan tadi. Bahkan jangan sampai kita ketemu dengan 1000 bulan itu, sementara ada tak tidur. Sementara ada tertidur. 1000 bulan kita tertidur, Masya Allah. Padahal pada Lailatul Qadar juga itu adalah di mana takdir Allah ditetapkan. Maksudnya, jadi ya? Maksudnya Ustaz? Ya, maksudnya takdir Allah itu ditetapkan kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dalam terjemahan kita itu malam kemuliaan, ya. Padahal dia diambil dari kata qadar, ya. Kita beriman kepada qadar, ya. Qada dan qadar, ya. Ketetapan-ketetapan yang akan dijalani oleh manusia. Jadi itu setiap malam itu, malam Lailatul Qadar itu adalah malam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditetapkan tentang rezekinya, kebahagiaannya, bahagia di dunia di akhirat, tentang perjalanan hidupnya, tentang musibah yang akan dia alami, tentang apa saja, tentang kehidupannya. Itu akan ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi rugi orang yang tidak memanfaatkannya. Sehingga itu karena ini berhubungan dengan takdir kehidupan kita, akan semakin baik kalau diisi dengan doa. Diisi dengan doa. Berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena setiap takdir Allah itu tidak ada yang bisa merubahnya kecuali apa? Kecuali doa. Sudah ditakdirkan oleh Allah, nanti kau ini jam begini, saat begini kau akan ketemu dengan sesuatu hal yang menyusahkanmu. Tapi karena kita pas berdoa, ya Allah mudahkan segala urusan saya, ya. Berkahi kehidupan saya, rahmati. Pas bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka itu doa kalau hanya diulang 1-2 kali, ini kayaknya jihad di dalam berdoa belum terlalu diperhitungkan. Tapi kalau sudah diulangi sampai 40 kali, 80 kali, kan ada dalam Al-Quran itu, walaupun engkau meminta ampun kepada mereka sebanyak 70 kali kalau tidak salah, itu Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, ini bukan cerita 70 kali, 100 kali, bukan. Tapi cerita
83 tahun. Kita berdoa seperti itu. Sekali saja dalam hidup kita ketemu dengan Lailatul Qadar dan pas kita manfaatkan dengan baik, itu sangat berguna buat kita. Ibu-ibu sekalian yang mulia dan dirahmati oleh Allah, sungguh kehidupan kita terbatas. Cuma ada 60 atau 70 tahun. Kalau ada orang yang umurnya lebih dari 70 tahun, itu sudah dapat bonus itu. Sudah dapat bonus. Dan salah satu cara untuk membuat kita kehidupan ini berkah adalah mencari keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Orang-orang dahulu umurnya mereka sampai ratusan tahun, Bu. Mereka beribadah kepada Allah beratus-ratus tahun. Bukankah kita iri terhadap kehidupan mereka? Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu manusia itu orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Ratusan tahun kalau dimanfaatkan beribadah kepada Allah, kebaikannya banyak, maka itu luar biasa. Ini orang terbaik menurut Nabi SAW. Khairun nas, sebagian lagi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dan orang yang berpeluang memberikan manfaat yang banyak kepada manusia adalah orang yang hidup lama. Kan gitu. Kita cuma berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Maka keberkahan daripada Lailatul Qadar seolah kita menambah umur 83 tahun dalam semalam. Berarti Ustadz, ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar selama beberapa tahun, itu bisa jadi kualitasnya sama dengan ratusan tahun hidup, Ustadz, ya? Masya Allah, betul sekali. Ya, betul sekali Ustazah, Masya Allah. Jadi sangat beruntung orang yang setiap tahun. Itu bonus yang luar biasa yang tidak terhitung. Itu namanya barakah, ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian tentang Lailatul Qadar, dan itu sama redaksinya, cuma terakhir yang diganti. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Malam yang diberkahi, yang penuh dengan berkah, dan kita tahu berkah itu bertambah terus. Jadi walaupun hanya sedikit, tapi kalau diberkahi oleh Allah itu sangat cukup, ya, sangat cukup untuk kita. Nah, ini bagian dari makna daripada Lailatul Qadar itu, ya, makna dari esensi dari Lailatul Qadar yang kita ingin buru. Jangan sampai kita yang hadir di sini ini pulang dari sini tidak ada niat untuk memburu Lailatul Qadar. Dan cara memburunya itu sebentar malam, ya. Bentar malam sudah dihidupkan malamnya. Hidupkan dengan mengaji, hidupkan dengan berzikir. Ada banyak model zikir. Ada zikir yang ringan di lidah, 2 kalimat, ringan di lidah, dan berat di timbangan, ya, dan sangat disukai oleh Allah. Apa itu, ibu-ibu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau ada yang mau yang ditalkin langsung oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, itu juga bagus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Insyaallah. Maka itu pertanyaan Sayyidatina Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, jika sekiranya aku merasa dan yakin, nggak ada keyakinan bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus lakukan? Nah, kata Nabi, kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fuan. Yang biasa doa ini buat orang jaga baca waktu sumpah buka puasa. Tidak apa-apa selama itu doa yang diajarkan oleh Nabi, penempatannya di mana saja, yang penting pada hal-hal yang baik, maka itu tidak terbatas. Tapi memang khususnya itu diberikan petunjuk oleh Nabi pada Sayyidatina Aisyah kalau merasa telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan memang Ustadz, sebaiknya beramal itu jangan hanya di malam-malam ganjil. Betul. Jangan hanya menghususkan. Betul Ustaz, ya, Insya Allah. Jadi
Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustaznya. Nanti kalau memburu malam Lailatul Qadar, jangan pilih-pilih. Karena itu sudah terjadi pada zaman Nabi. Karena mereka saking inginnya segera mendapatkan berkah itu, sampai ada orang bertanya, kira-kira malam Lailatul Qadar itu sebelah mana Ramadan? Penasaran kan Ustaz? Penasaran dan ingin sekali mendapatkannya. Betul. Itu ya, karena kesungguhan mereka ingin dapatkan, sampai terlihat mereka seperti orang-orang yang malas ibadah saja. Kenapa orang yang malas ibadah itu? Sebagaimana Ustaz Penita tadi bilang, mau pilih-pilih malam, nanti malam ganjil kita mau ibadah, kan begitu. Dulu Nabi itu berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, itu pernah beliau tahu persis malam apa itu Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan beliau hendak mau beritahu sama sahabat-sahabatnya, karena Nabi suka agar sahabat-sahabatnya, umatnya bisa tahu, ya kan gitu ya. Beliau ingin sekali keselamatan kepada kita semua, sehingga beliau begitu senang dan bersemangat keluar rumah beliau, mau sampaikan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam begini. Tapi sayang, dan itu juga ada hikmahnya, sayang di jalan beliau ketemu dengan sahabat yang lain, dengan orang lain yang bukan jadi tujuan kepada beliau disampaikan. Diajak bicaralah Nabi. Bicara, masih ngobrol. Jadi masih ada baku sapa begitu, assalamualaikum, dan berterusan bicara dulu. Sudah selesai dengan satu orang itu, beliau jalan lagi, ketemu lagi dengan orang lain. Sampai beliau lupa apa yang mau beliau sampaikan. Malam apa begitu ya. Cuma yang jelas ada. Ya, jelas ada. Sudah datang kepada para sahabatnya, yang berita yang beliau bawa, tinggal saya tahu persis malam Lailatul Qadar itu kapan. Tapi saya kok lupa ya. Waktu tepatnya itu kapan, gitu. Tapi Nabi mengatakan, ya mudah-mudahan itu baik untuk kalian. Ya, mudah-mudahan baik untuk kalian. Dilupakan Allah dari ingatan saya malam Lailatul Qadar itu, mudah-mudahan jadi baik untuk kalian. Dan itu memang betul. Kalau saja Nabi katakan persis tepat pada malam tanggal 21, kira-kira orang mau pulang ke sana dari Tampak ini sudah standby malam 21 ini. Tidak mau tidur malam ini, biar juga pokoknya tidak tidur. Habis itu 22, iya. 23, 24. Apa yang terjadi? Sudah, pokoknya ibu-ibu yang tahu, kan begitu. Sombat tidur saja. Kenapa? So dapat. Baru mau begitu orang punya cara beribadah? Ya tentu bukan seperti itu. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah, malam yang memotivasi kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Kembalilah kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah lagi. Kalau malam terakhir bulan Ramadan itu, beliau mengencangkan sarung, ya, mengencangkan sarung. Apa iya di Arab ada sarungnya? Pokoknya pakaiannya lah, ya. Kalau kita artikan itu sarung, ya, yang pakaian bawah, ya, sarung kencangkan, dan beliau membangunkan keluarganya, ya, membangunkan istri, membangunkan anak-anaknya. Untuk apa? Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Boleh. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Mike, silakan. Duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Ibrahim dari Forum Komunikasi
Majelis Taklim Kecamatan Tilango. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Pertanyaan saya mengenai malam Lailatul Qadar. Jadi tadi sudah disampaikan semua umat muslim sangat mendambakan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apa ciri-ciri tanda seorang muslim mendapatkan malam Lailatul Qadar? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, kan penasaran, saya ini dapat atau tidak begitu. Jangan sampai kita kegeeran lagi. Jangan sampai dikira sudah dapat padahal belum. Padahal belum. Ya, Masya Allah. Baik. Apa kira-kiranya ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa saya dapat, begitu ya? Tanda saya dapat malam Lailatul Qadar. Baik. Karena malam ini penuh dengan keberkahan, maka ibu akan merasakan kedamaian. Ya, merasakan kedamaian. Dapat kedamaian, urusan lebih tertarik kepada urusan akhirat. Lebih senang dengan urusan-urusan agama, ya. Lebih termotivasi melakukan kegiatan yang dilakukan di majelis taklim. Apapun yang terjadi, masalah agama. Karena masalah agama, masalah yang menuntun kita ke akhirat. Kan begitu. Jadi kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada dorongan pada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tanda-tanda apa ini malam Lailatul Qadar atau tidak, maka itu berkaitan dengan fenomena alam, ya. Tapi kalau tadi dapat atau tidak, dapatnya atau tidak itu seolah kehidupan kita diberkahi, ada kedamaian. Meskipun dapat musibah, tapi kita tidak sesusah, gitu ya. Tidak sesusah orang menerima musibah sampai tidak tahu apa yang mau bikin. So stres dan lain sebagainya. Orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah, untuk urusan-urusan hidup ini itu urusan kecil. Bukan apa-apa, ya. Kehidupan saya bukan di sini, kehidupan saya di akhirat, gitu. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi, gemerlapnya dunia ataupun ujian, bencana, musibah yang ada di dunia. Itu dia tahu itu datang dari Allah dan solusinya sudah ada sama Allah. Dan ada hikmahnya di balik itu semua, ya. Dan dia hanya selalu terdorong untuk kegiatan keagamaan, mencari kedamaian, ya, gitu. Ada menghadirkan cahaya dalam pikiran, dalam kalbu, tidak iri, tidak dengki, tidak, kan begitu. Jadi semakin diselamatkan, jadikan kalbunya kalbun salim, ya. Ilaman atallaha biqalbin salim. Ini orang yang selamat. Karena Lailatul Qadar itu bawa keselamatan juga, ya, gitu ya. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan fenomena alam, maka ada yang disebutkan oleh Nabi. Dan ini rahasia orang di sini, ya. Tapi kalau mau bilang orang tidak apa-apa, ya. Tanda-tandanya itu biasanya kata Nabi SAW, ibu pada malam itu kan malam-malam terakhir, ya, malam bulan Ramadan. Artinya orang Gorontalo bilang malam opate. Opate itu mau diolomo, gitu ya, gelap. Tapi kok malam itu tidak gelap, ya? Persis ada bulan, gitu ya. Jadi itu tanda-tandanya. Dan kemudian hening. Tidak ada huru-hara, tidak ada suara-suara yang tidak ada suara-suara jengkrik dan lain sebagainya yang bikin takut itu. Enggak ada itu, ya. Kemudian cuacanya tidak dingin, terlalu dingin, ya, tidak dingin terlalu dingin dan tidak panas. Jadi hangat-hangat. Gitu ya? Insyaallah. Dan ada penuh kedamaian, ketenangan. Gitu. Jadi kalau ibu malam itu pas ibu sedang beribadah atau sedang menuju masjid, ibu merasa, rupa tenang sekali. Gitu ya, rupa tenang, rupa damai di hati ini, seperti lentera hatinya, mendamaikan. Rupa damai itu rempuhnya hati ketika menuju masjid, seolah bergembira sekali. Padahal apa yang membuat saya gembira? Tapi begitulah, hati kita itu terlalu tertaut dengan kebaikan, dengan kedamaian itu, sehingga kita tidak merasakan kecuali kenikmatan pada malam itu. Maka ibu yakinkan, insya Allah ini malam Lailatul Qadar, dan perbanyak beribadah, jangan lupa doa. Baik. Karena bahkan sholat kita itu adalah doa. Gitu. Ya. Mungkin begitu ibu, ya. Ya, insya Allah bermanfaat. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jurlin Abunga dari Majelis Taklim Jabar Rahmah.
Setelah mendengar penjelasan tadi, kami ingin bertanya, apa saja keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar? Dan amalan apa saja yang kita bisa laksanakan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Yang berikut, bagaimana doa yang kita akan ucapkan atau kita bacakan agar supaya kita bisa menerima atau mendapatkan Lailatul Qadar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, 3 ini pertanyaan. Iya, ada 3 pertanyaan. saya tidak Singkat-singkat ingat boleh apa ya. Ustaz ya. Yang pertama terkait keistimewaan Lailatul Oh Qadar baik, Ustaz. itu dulu jangan dulu tambah. Keistimewaan bulan Lailatul Qadar ya. Istimewanya itu adalah keberkahan, itu pertama. Berkahan itu dalam bentuk apa? Bayangkan dilipat gandakan umur kita. Seolah-olah kita hidup tambah 83 tahun lagi. Berkah kan begitu. Jadi istimewa. Ini bonus buat kita. Bonusnya bukan sedikit, banyak-banyak, lebih banyak dari yang pokok. Orang punya umur berapa? Iya, 60 sampai 70 tahun. Bonusnya berapa? 1 malam Lailatul Qadar itu 83 tahun. Gitu ya, Masya Allah. Keistimewaan yang lain. Tidak ada malam yang di malam itu langit dan bumi penuh dengan malaikat. Ini bikin merinding. Malam itu penuh dengan malaikat. Kata Nabi, malaikat itu lebih banyak dari kerikil-kerikil yang ada. Banyak sekali. Saking banyaknya malaikat hadir pada malam itu, langit yang biasanya setiap malam ada meteor jatuh. Meteor jatuh itu biasanya dipakai oleh Allah untuk melempar makhluk-makhluk yang mencuri-curi kabar di langit. Dia lempar dengan meteor. Ya. Itu sampai tidak ada meteor yang jatuh pada malam itu. Karena mungkin banyak sekali malaikat juga di bawah. Jangan sampai tak kena malaikat ini. Kan begitu. Jadi saking banyaknya malaikat itu yang datang, itu mereka bukan datang mau nonton, bukan. Mereka datang akan menyertai kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Karena mereka juga memburu berkah. Ini juga di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar itu. Manusia yang tidak tahu, dia mengutamakan keinginannya mau tidur tabome. Tapi malaikat yang tahu sampai mereka berada sebagai penduduk langit, mereka rela turun ke bumi untuk apa? Cari berkah yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia. Sebagaimana mereka mencari berkah di majelis ilmu, jadi ini juga bagian dari insya Allah hikmah di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar itu. Sebagaimana mereka mencari berkah pada majelis-majelis ilmu. Ini forum majelis taklim kan? Ini majelis taklim. Ketahuilah bahwa ibu-ibu ketika ibu-ibu bermajelis itu malaikat Allah itu turun mencari-cari majelis seperti itu, dan kalau sudah dapat, mereka saling mengajak, sini, mereka ada di sini. Kita bermajelis di sini. Mereka bermajelis dengarkan ilmu karena mereka bangga, mereka senang, mereka mengagumi apa yang dilakukan oleh kita umat manusia, dan mereka ingin mendapatkan berkahnya juga. Karena Nabi mengatakan orang yang ikut dalam majelis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun mau. Masa kita tidak mau? Kita yang nanti mau pulang ke sana tidak tahu mau masuk surga, mau masuk neraka, masa tidak memburu berkah itu? Jadi keistimewaannya itu penuh dengan keberkahan. Dan istimewanya pada malam itu kita ditentukan takdir baik dan takdir buruk kita. Sehingga ini mau mendorong kita untuk berdoa banyak-banyak. Baik kemarin saya takdir ini ya Allah. Baik. Gitu ya, enggak apa-apa. Bahas doanya biar tidak harus redaksinya yang redaksi Arab, tidak harus. Apa yang kita ingat dan itu merasa kita penting itu ya sesuai Allah, kebutuhan Ustaz ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jangan sampai kita punya kebutuhan lain, doanya malah yang lain kan begitu.
Jadi seperti itu, ya, insyaallah. Jadi terkait amalan, Ustadz. Ya. Amalan Oh iya, amalan-amalan apa saja ya Ibu ya? Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Yang jelas amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada malam hari. Seandainya malam hari itu orang bisa puasa, Bu. Kita puasa. Karena itu amalan yang sudah Allah sudah bilang dalam hadis qudsi, sesungguhnya setiap amal ibnu Adam itu buat dia, ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kecuali puasa. Amalan puasa itu untuk siapa? Untuk aku, kata Allah. Ini amalan yang luar biasa. Seandainya itu amalan puasa ini boleh orang lakukan malam hari, semua puasa di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Memburu apa yang disebut oleh Allah. Ini amalan untukku. Ini spesial untukku, bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk orang yang mengamalkan. Dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Kan begitu. Tapi sayang, puasa orang tidak boleh lakukan pada malam hari. Nah, jadi ini keterangan ini mengisyaratkan kepada ibu-ibu apa saja amalan yang baik, ya, amalan yang baik yang menurut ibu mudah dilakukan dan bisa berkualitas. Jangan sampai malam Lailatul Qadar amal kita kok tidak berkualitas ya. Ada orang yang mau sholat ya, sholat karena memburu malam Lailatul Qadar. Ini malam berkah, kasih banyak-banyak DP rakaat. Tapi kasih banyak-banyak DP rakaat ternyata di dalam isi daripada rakaat itu asal-asal. tidak ada tumak nina. Satu, tidak ada tumak nina. Dua, misalnya bacaan tidak mengikuti kaidah-kaidah bacaan Al-Quran. Itu ya. Pokoknya sejungkir balik. Mau mengamalkan sesuatu, ini malam Lailatul Qadar. Apa gunanya banyak amal kualitasnya tidak ada. Lebih bagus sedikit tapi berkualitas daripada banyak dan tidak berkualitas. Betul. Gitu. Maka amalan itu yang mudah, kan ada isyaratnya juga dari Al-Quran. Kalau kalian mau baca Al-Quran, khususnya di dalam sholat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah-mudah, yang memang sudah terhafal, mudah diucapkan, dan kalau boleh, kalau misalnya berjamaah dan ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu kan suaranya dikecilkan, toh? Tapi walaupun dikecilkan, kalau ibu-ibu ada yang jadi imam, ya, bagi ibu-ibu yang lain, jangan imam jadi bagi bapak-bapak, ya. Imam bagi ibu-ibu yang lain, suaranya diperdengarkan, tapi kan kecil, ya. Nah, itu bacaannya diperbaiki. Dan bacaan yang diperbaiki ini bukan saja saat kita membaca jahar, ya, saat diperdengarkan. Sampai bacaan yang kita baca dalam hati pun, kalau boleh, kita cari kualitas bacaannya. Kalau ain, baca ain. Kalau hamzah, baca hamzah. Kalau ha, baca ha. Kalau kha, baca kha. Kan begitu. Nah, ini yang harus dipelajari dari awal, dari majelis taklim gitu. Nah, jadi amalan ini silakan beramal apa saja di malam Lailatul Qadar, dan amalnya itu diperhatikan kualitasnya dan kehusyuan di dalam melakukannya. Ya, berkualitas lah gitu ya. Gitu. Insyaallah bermanfaat Ibu Jurlin. Selanjutnya ada yang bertanya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Perkenalkan, saya Ibu Yuwin Saleh dari Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Tilango. Tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa ketika seseorang berdoa di malam Lailatul Qadar, bisa jadi the power of doa dia dapat, begitu. Bahwa ini bisa merubah nasib atau takdirnya. Betul. Nah, apakah setiap orang yang berdoa di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan berkah seperti itu, ataukah ada memang kriteria orang-orang tertentu yang akan mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, otomatis terkabul atau bagaimana? Ada syarat-syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku, Ustaz. Baik, Masya Allah. Jadi masalah doanya, doa itu kita yakin dan percaya kalau ada seorang muslim yang menjaga kehormatan diri, lahir batinnya, dan dia berdoa, angkat tangan, berdoa kepada Allah, maka doa itu pasti terkabulkan. Persoalannya kapan dikabulkan dan bentuknya seperti apa, kan begitu. Jadi kalau muslim menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan ini termasuk menjaga makanan-makanannya, jangan sampai dapat makan yang haram.
Apa makan yang haram itu misalnya yang jelas-jelas haram ya, misalnya secara zat yang haram. Daging yang orang tidak bisa makan, termasuk daging anjing ya. Daging anjing itu kan haram ya. Ada yang haram maknawi, cara memperolehnya haram. Ya. Termasuk juga haram produk boykot juga bisa Ustaz ya? Ya. Makan produk boykot misalnya. Masya Allah. Bisa mungkin Ustaz. Baik. Jadi halal memang zatnya, boleh meminum atau memakan, tapi cara memperolehnya dicurilah ya, dikorupsilah, caranya lah dipalak lah atau dirampok kan gitu ya. Jadi memang dia barang yang halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Maka itu menjadi kategori haram. Dan itu yang akan menghalangi doa kita terkabul. Jadi kalau ibu mau bertanya, adakah syarat-syarat kita agar kita terkabul doa? Itu diantaranya. Pelihara diri dari hal-hal yang haram. Ya, termasuk makanan. Bukan cuma makanan, pakaian Allah begitu. Karena kata Nabi SAW, ada orang yang berdoa kepada Allah, angkat tangannya, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Padahal dia malbasuhu haramun, ya, pakaiannya haram. Kemudian wagudhiya bil haram, dia makan, dia darah dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram. Fa'aina ayyustajabala. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Kan gitu. Jadi jaga diri, kalau sudah bisa menjaga diri dari dan kehormatan sebagai seorang muslim. Orang muslim itu orang yang memberikan keselamatan bagi orang-orang yang di sekitar dan lingkungannya, ya kan begitu. Jadi itu jaga, jangan sampai mengganggu orang. Ada perbuatan kita yang kita tidak sadar itu mengganggu orang. Dalam bertetangga misalnya, kita tidak sengaja karena kita orang suka lagu dangdut, orang putar basar-basar, karena gitu toh, putar basar-basar orang lain yang sebelah, apa yang dorang bekeng itu. Ya, sudah mengganggu orang, itu tidak menjaga keberadaan dia sebagai seorang muslim atau muslimah. Ada lagi parkir kendaraan, karena ini masih hari raya, masih bulan puasa, dekat-dekat juga hari raya. Nanti akan ada senggol, toh? Ini pada malam-malam ataupun siang-siang, tiba-tiba orang ada naik kendaraan, parkir kendaraan sembarangan, bikin macet. Itu tidak menjaga jati dirinya sebagai seorang muslim. Tinggal dia bosok tahu sendiri itu, ini bikin susah orang, kasihan, jangan. Kalau sudah berpikir seperti itu, berarti ada kepedulian sebagai dia seseorang untuk menjaga keselamatan dan kelancaran urusan orang-orang yang lain. Itu yang selamat. Baik. Ustaz, kita harus jeda sejenak. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marni dari Majelis Taklim Jabal Rahmah. Ustadz, saya mau tanyakan, tadi kan sudah dijelaskan malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam hari ya. Sebenarnya pertanyaannya kenapa bukan di siang hari? Kemudian selanjutnya, apakah malam Lailatul Qadar itu ada interval waktunya di malam hari? Apakah semalam suntuk ataukah hanya beberapa jam, menit atau detik? Dan terkadang kita misalnya tidak mendapatkan berkah, mungkin tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, apakah ada kejadian khusus atau meninggalkan jejak di pagi harinya? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak di siang hari, Ustaz? Itu ya, kenapa tidak di siang hari? Baik, kenapa tidak di siang hari? Nabi bukan dalam Nabi lagi, bahkan di dalam Al-Quran, ya.
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau di siang hari kalian tuh bekerja, cari nafkah, kan gitu ya, sibuk cari. Tapi bagus juga kalau siang sampai malam biar kalau orang yang tidak dapat siang malamnya dapat, kan begitu ya. 24 jam maksudnya itu Ustaz ya, non-stop ya. Tapi itulah Masya Allah, dan pasti ada hikmahnya ya. Di malam hari itu kita lebih khusyuk ibadah, kita lebih tenang ibadah, kita lebih bisa fokuskan ibadah apa yang kita bisa lakukan, ya gitu ya. Insya Allah. Jadi pada malam hari itu lebih membekas, ya. Apa yang kita kerjakan itu lebih membekas. Maka dia harus di malam hari. Terkait interval waktunya Ustadz. Interval waktunya apakah malam suntuk? Kan kata dalam surah Al-Qadar itu hatta matla'il Fajr. Jadi itu batas terakhirnya matla'il fajr. Jadi pas ada azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat ya Ustaz ya. Selesai malam Lailatul Qadar dan mulailah kita masuk imsak. Imsak kan puasa ya? Itu sudah puasa. Sudah selesai malam Lailatul Qadar. Kapan mulainya? Mulainya tentu lailah. Asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Kabarnya beliau kira-kira setelah sholat Isya. Gitu ya, kabarnya begitu tentang. Berarti malam Lailatul Qadar itu kita simpulkan sementara itu interval waktunya dari Isya sampai terbit fajar. Jadi pada malam itu silakan mau berbuat apa, yang penting bentuk ibadah. Jabosu isui. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz terkait efek atau apa yang terjadi kalau kita tidak dapat malam Lailatul Qadar itu Ustaz di pagi harinya? Kalau kita tidak dapat malam Lailatul Qadar, kalau ada orang yang sudah berazam, saya mau cari Lailatul Qadar, dan dia sudah berusaha, efeknya pasti sedih kalau tidak dapat. Itu satu ya. Susah-susah cari, ternyata tidak dapat. Pas DP malam tak tidur. Lewat loh mau, kan begitu. Jadi efeknya. Baru yang berikutnya, efek kalau tidak dapat malam Lailatul Qadar, bagi orang yang tidak mencarinya, kehidupannya biasa-biasa saja. Terasa hambat, tidak ada ada semangat baru, ya. Itu tidak ada, tidak akan dia miliki. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Tentang takdirnya kan tidak ada yang tahu takdir toh. Takdir saya ini begini. Seandainya orang tahu takdir, tingkat orang bisa sebutkan, oh ini tak ganti, taroba DP takdir, jadi takdir buruk, yang gitu ya. Ini taroba, itu takdir hak Allah, ya, hak Allah. Dan bagi orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan selalu dia berdoa agar takdirnya diperbaiki, dalam kehidupannya diperbaiki oleh Allah, maka Allah akan perbaiki takdir. Insya Allah ya, Insya Allah bermanfaat. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, setelah kami mendengar apa yang disampaikan tadi, ada malam Lailatul Qadar itu puncaknya di malam tanggal 27, di mana diramaikan dengan Tumbilotohe. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apa hubungannya dengan Lailatul Qadar dengan Tumbilotohe? Baik, Masya Allah. Kemudian yang berikut, salah satu ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan itu adalah tarawih. Nah, bagaimana dengan orang yang hanya sholat tarawih, sementara yang wajib sholat isya dia tidak laksanakan, Pak? Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, Lailatul Qadar, apa hubungannya dengan Tumbilotohe? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Lailatul Qadar penuh berkah. Butuh orang datang ke masjid lebih banyak, ya, lebih banyak, lebih bersemangat, lebih banyak berbondong-bondong datang ke masjid, cari berkah malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam-malam gelap. Maka kebijakan Tumbilotohe ini kebiasaan baik. Ya, tradisi baik ya. Jadi kebiasaan yang baik yang dibuat oleh masyarakat Gorontalo dari awal menjadi budaya, diterangilah pinggir jalan. Kenapa? Agar orang yang lewat ke masjid, alhamdulillah. Jadi walaupun tidak dapat ke masjid, orang yang bikin Tumbilotohe itu, setidaknya dia ini sampai amal.
saya beri penerangan di jalan, sehingga orang yang lewat di situ tidak ada rasa takut dan lain sebagainya, kan gitu. Jadi itu bagian dari manfaat daripada Tumbilotohe itu. Ini budaya ya, budaya yang tidak ada kaitan langsung dengan diperintahkan bikin Tumbilotohe, bukan ya. Tapi ini kebudayaan yang memang dilakukan dan untuk mendukung memberikan bagi orang-orang yang ingin mencari keberkahan di malam Lailatul Qadar dan pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, karena itu malam-malam gelap gitu. Jadi butuh lampu penerangan. Pertanyaan berikutnya Ustadz, tarwih tapi tidak sholat isya. Tarwih tapi tidak sholat isya, bagaimana pula ini? Kalau saya bisa sampaikan sholat isya itu pokok dari pohon. Tarwih itu DP cabang atau ranting. Masa rantingnya ada, pohonnya tidak ada? Pohon itu ranting dapat dari mana? Jangan-jangan ada orang pergi pangkas kamari, ditaruh kamari orang itu ranting-ranting. Jangan begitulah. Usahakan pokoknya ada. Ya kan begitu. Isya itu pokok. Bahkan sunnah, qabliyah, ba'diyah, rawatib, itu jangan sampai tertinggal. Masa kita ini sudah hari-hari ya, amalan hari-hari yang kita lakukan, sehingga habis isya itu jangan langsung tarawih dulu, sholat dulu, ba'diyah isya. Masa kita mau mengambil berkah dari tarawih, sementara berkah yang ada di ba'diyah qabliyah itu masa kita tinggalkan? Kan kita intinya memperbanyak amal baik. Itu tarawih bonus untuk kita, ternyata ada amal baik lewat tarawih lagi, kan begitu. Maka yang pokok ini diperkuat, tambah dengan yang datang belakangan, menambah. Hanya ada tarawih kan hanya ada pada malam-malam bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan tidak ada yang batarawih. Tasom batarawih malam Syawal, kan tidak ada. Tarawihnya cuma di bulan Ramadan, sehingga itu bagi saya tambahan. Maka jangan menambah sesuatu yang tidak ada. Tidak ada isya mau tambah, bagaimana caranya? Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Seperti itu, Ibu. Ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratni Limono dari Majelis Taklim Jabal Rahmah Kelurahan Hutuo. Pertanyaan saya, tadi telah dijelaskan banyak hal mengenai malam Lailatul Qadar. Mohon dijelaskan apa saja tanda-tanda pada waktu datangnya malam Lailatul Qadar atau selama malam Lailatul Qadar dan sesudah malam Lailatul Qadar. Apa tanda-tandanya? Pada waktu malamnya, selama malam Lailatul Qadar dan sesudah malam Lailatul Qadar. Itu dulu. Baik. Ustaz, dijawab singkat Ustaz. Baik. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malamnya penuh ketenangan, tenang, ya. Kemudian pada malamnya itu malam yang tidak biasa. Kan kita hidup siang malam ya, siang malam itu selalu kita lalui dan itu biasa. Tapi spesial malam Lailatul Qadar itu berubah, seolah-olah sesuatu malam yang tidak biasa ada. Ketenangan, kedamaian, itu ada pada malam itu. Tidak ada kedamaian yang semisal dengan itu dan itu kita rasakan. Jadi selama malam Lailatul Qadar itu berlaku. Setelah itu kembali kepada awal. Kembali pada kebiasaan semula atau keadaan semula. Yang tadinya tidak banyak malaikat, itu kembali kepada datang malaikat berbondong-bondong, tanazzalul malaikat warruh, dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke bumi, cari berkah dan menyertai umat di dalam ibadah mereka. Mereka akan kembali dan tidak akan datang kecuali pada malam Lailatul Qadar itu. Itu kalau sudah di luar malam Lailatul Qadar, mereka tidak datang. Nanti pada malam Lailatul Qadar datang dorang, kan begitu. Nah, jadi itu di antara bisa yang membedakan kapan malam Lailatul Qadar dan apa yang kita bisa dapatkan, dan setelahnya seperti apa lagi kehidupan kita. Kembali kepada kehidupan semula. Ya, insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mastin Abdul Latif dari Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Pertanyaan saya Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan tentang Lailatul Qadar
bahwa siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh maka Allah akan berikan keberkahannya. Apakah keberkahan ini akan dirasakan oleh suami dan anak saya yang tidur sama-sama dengan saya? Itu satu. Kemudian kedua, pertanyaan saya, seandainya saya meminjamkan uang yang biasa itu akan diberikan persennya, bunga. Nah, jika seandainya bunga itu saya akan berikan zakat kepada anak-anak, apakah itu ada berkahnya atau tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 pertanyaan, dijawab singkat Ustadz ya. Di sini apakah manfaat dikabulkannya Lailatul Qadar itu terasa oleh anggota keluarga juga Ustadz? Ibu tadi ada bertanya, seandainya ibu pada malam itu Bu ada tidur, tidak dapat lebih berkah. Karena tadi ada tidur sama-sama dengan saya. Berarti tidak dapat berkah. Jadi sama-sama bangun semua dan hidupkan malam dapat berkah semua. Kemudian kalau ada yang ada yang pinjam baru kasih pulang kamari ada bunga, apakah ada berkahnya? Jangan bilang begitulah Bu, ya. Gitu ya. Jadi sebaiknya jangan ada istilah bunga lah, ya. Istilahnya barangkali, dan itu jangan diatur. Nah, kalau toh ada ya, jangan diatur itu bunganya. Jangan bilang bunga karena memang itu pasti tidak ada berkahnya, ya. Itu pasti tidak. Meskipun itu bunganya dibuat zakati, itu tidak boleh Ustaz. Jangan ya? bilang ini bunga bikin zakat, tidak boleh. Karena dia asalnya dari hal yang dilarang di dalam ajaran agama kita, ya. Maka ketika itu dibelanjakan untuk agama itu akan tertolak nanti. Bagusnya itu begini, misalnya ada yang pinjam uang, pinjam uang, dan itu uang sudah dipinjam misalnya 100.000. Ternyata uang itu cukup membantu dia, dan dengan uang 100.000 itu ternyata apa yang dia inginkan, Masya Allah dapat, dan ada keberkahannya. Ketika dia mengembalikan uang itu, dia lebihkan. Kemudian ini saya syukur, saya terima kasih. Ya, ini ucapan terima kasih dari saya. Seberapapun, jangan ditentukan. Iya, harus 100.000 poli. Utang ini, entah lewat 1 bulan, tak tambah. Jangan begitu. Ya. Jadi akadnya diperbaiki. Untuk akad pinjam-meminjam, silakan pinjamkan dengan ikhlas. Tapi orang yang meminjam yang nanti akan berpikir, dan ketika dia dapatkan nikmat dari apa yang dia pinjam itu dan dia mau berterima kasih, itu insya Allah bagus. Ya, iya, jadi tidak boleh dipersyaratkan di awal, Ibu. Ya. Ya, insya Allah bermanfaat. Baik Ustadz, sekarang kita sudah berada di akhir acara, mohon menutupnya dengan doa Ustadz. Baik, alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini atau di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan berharap untuk mendapatkan segala keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk hamba-hambanya yang berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita diperbaiki takdir kehidupan kita, diselamatkanlah kehidupan kita baik di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi hayatina kulliha ya rabbal alamin. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustaz Talib Manhia, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Jabal Rahmah, juga ibu-ibu dari FKMT yang keduanya berasal dari Kabupaten Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin.
Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.